Niki ya kula pun janji nggih. Kula niku kan ge Selasa bulan yang lalu niku khatam hikam. Terus kula mulang hikam teng mriki Selasa pagi niku mumpun sekitar 2 tahun. Pokoke walhasil diparingi Allah niku khatam. Terus kula kepengin napa ngatami donga nu saniki mergi cara ulama tambah kata tambah napa sae. Dadi ora usah sampean diperasaan ora melok ngaji ku melok khataman. Sing ngaji ya mbok paham ora ya ora roh. Sing ora ngaji sok ora roh padha ora roe sing penting ditampa napa pangeran ngoten mawon. Dados kula gadah azam sepokoke donga ngoten mawon iki nek donga ya ora usah tenanan ya apik ora ya apik mergo pangeran mesti napa pirsa. Jadi tenanan itu ikhlasin, nanti ora usah tenanan, sing tenanan apa? Mergi cara hikam itu termasuk ngeten. Hikam itu yang ngarang hikam itu jenis Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan apa? Asyadzili. Kulo niku sinau hikam mulai riyen, mohon bertahun-tahun sampai sekarang. Tiap badhe tilem sering maos hikam. Jadi hikam termasuk madzhab ngeten, tapi aja nut kados tiyang sing ora tau mlebu masjid yo aja nut iku wali. Nah kowe gawe-gawe. Nah kowe nglakoni ngono ben dadi wali wae ora mutu niku mboten alamin. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kula nu nate umroh 2009, terus haji 2013. Terus kemarin kula umroh malih tahun kemarin baru ruwah kemarin. Niku kadang-kadang berkali-kali kalau itikaf teng multazam, tapi ora tau sida donga sampai sakniki. Mergo donga kok pisan tok, anggere donga neh. Lho pangeran ijek eling kok tak elingno. Mergo hikam termasuk mengingatkan gitu, kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunabbahu iku man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok elingno. Dadi kula anggere ning arepe multazam pe donga. Lho dong aku wingi pangeran jeeling. Ya wis ra sida to. Wah anggere ape dongane, tapi ndak gawe-gawe lho, saya asli, maksudnya asli. Anggere ape dongane. Kan jeeling kok. Ya wis. Sampai kula nu teng raudhah niku akhirnya mau maca selawat, maca Quran. Anggere donga seeling to Gusti Yesus ngono terus. Jadi yo pancen unik, wong wali ku unik. Aja gawe-gawe lho, tapi aja ngono kula. Cuma tanjen hikam ada ngoten. Wa inna ma yunabba wa amnadin elingno sapa man wong ya juzu kang wa. Oleh ali ngatasi man apa alif falali. Sing oleh mbok elingno dat sing kemungkinan. Lah wong ora tau lali kok amen mbok elingno. Wingi mbok omongi, saiki mbok omongi. Lho cara kowe diutak-utak terus iso eling. Jadi hikam madhabe unik. Ya tapi udahnya wali ya tetap napa? Wali wis keliru tetap wali. Nah, ben arah wali ku bener wae tetep ra wali wis ra bakat. Tapi aja gawe-gawe lho syaratnya napa? Syaratnya aja napa? Gawe-gawe. Iki kula iki sering diprotes wis. Gus, ora tau ora jenengan donga. Jare sapa ora donga wingi sedonga. Kok ora donga nah, jeeling. Kadang kula yang ngrasa dosa tapi piye kadang teng ati ngoten ya akhire ya ora roh. Pokoke aku ngerti ndonga ya ndonga ben ora ya ora. Pas ndonga ya anut wali, pas ora ya anut wali. Kadang bener. Dadi pas ndonga ya bener, pas ora ya bener. Tapi itu memang sebagian madzhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus ndonga, supaya ndonga sampean ndonga supaya ndonga. Piye-piye kita gadah sanad madhab yang diakui termasuk Thariqah Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, Qadiriyah, apa Sadiliyah. Sadiliyah itu nggih hikam niku mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi murid Abdul Hasan apa Asyadzili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu enggak bisa lepas dari kitab napa hikam. Sampai darani hikam atau iya. Madhabe napa atau iya. Atau iya itu maknane sing aran napa Ibnu Athaillah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet nggih boten. Ya wong waras nonton. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda ora waras pancen. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh enggak? Enggak boleh. Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iyya mimma lil makhlukin.
Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh enggak? Boleh enggak sama siapa saya? Enggak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja enggak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing menentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wong ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, enggak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh iku wong waras ngono maksudnya. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi ndonga kok terus kaya sing mbok omongi wingi lali urung lali kok mbok elingno meneh kan masuk akal. Tapi kok jangan aku mergo ora asli wong anut-anut kan mboten apa. Jadi ini kula waca kalim mawon nggih kenangan kula ben dadi kenangan kula napa makalah saking napa hikam ya. Iki kula waca Arab ya mawon engko napa. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nak maca malah bingung biasa hafalan maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afayubihu laka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah ngelarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celoko, nyelakano orang itu hak sinten? Hak Allah. Kowe ora usah GR sampean mesti bener, iso wae saiki bener sampean salah. Kamu juga enggak usah merasa salah, iso wae saiki kira saleh sampean saleh. Sudah itu hak Allah, sudah ada gitu. Terus ngendikane beliau ini Ilahi kullama akhrosoni lu'mi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lumane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindot wong ngono niku wis dindot. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Jenenge ilahi kullama akhrasani lumi antaqani karamuka. Wa kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmatnya jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau di sarah-sarah dicontohkan saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya aku apa ya dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek, tapi ketika Allah ngersakno dadi apik ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan dadi wali. Itu wakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi toma, diberi harapan oleh banyak peparingnya apa? Jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini rumah tenan, misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita ada tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau
sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh, matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir kok ditampa apa ora, eling terus. Nanti setelah duhur ya begitu, eling terus. Tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madzhab Syadziliyah itu sampai mengatakan begini, orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur kamar, mungkin duhurku salah terus berbadiah karena sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah, saking syukur kula, iku duhur kula makomen. Ya nganti saiki duhur kula perkarane ngene ku dene kelakuane jek ngene iku. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, orang pangeran nampa kurang ini, kurang pangeran ora diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur geruang wis sujud niate apik yo. Apik. Ya mulane kula nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud untuk menjadi sah itu kan bathuk, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madzhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup bathuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasannya ulama iki masuk akal. Saiki nek diwalik ana Zaid yang muslim. Bathuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala, hukumnya kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal bathuke nemplek? Mulane jari ulama sing kaulsani. Lah iya nggo murtad ora usah syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud nggo pangeran. Wis syarat. Nang ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sanggo dadekno murtad. Yo, ulama yo macam-macam. Mana kau jangan aku ilmunya sakit. Artinya sampean ragu jangan madzhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian madzhab saya itu masalah bagi anda. Tapi saya ikut anda lebih masalah kan. Ngopo kok ora roh? Maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak jelas. Ya karena tadi. Kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid. Di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan kono, katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Wallahu alam sih ya mungkin naik HP, mungkin naik orang. Wallahu alam supaya donga supaya HP. Tapi kan kita ada satu arah karena ngendikan ya seperti gejolokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel menyebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku kekasih pengira, mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ono kekasih mateni kekasih, mesti keliru perintahmu Israel. Semune ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara Israel itu menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, amartani ila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ya Allah, Engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel. Cara dia masuk akal. Jawab Allah ini. Qullahu jadi katakan pada Ibrahim, hal ra'aital khalil yakrahu ayyal khalilah. Ibrahim kandhani, ana tah kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti ra siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasihnya? Dia malah Israel marah Ibrahim. Kata Allah, nggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh ya, mati saya kira. Nah, itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama kayak logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan, ono tah kekasih rasiap ketemu kasihnya.
Nah kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya, saya ulang lagi, yang nggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika terus Habib Zain Samangke semua ulama itu rujukannya kitab Mahalli itu. Ya karena tadi yang nggak ada nas, saya ulang lagi, yang nggak ada apa? Nas itu ada sekian pilihan kaum, ya sama-sama masuk akal. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Kewan tidak ke jenazah guri. Nak komen takobal wa minna minkum takobal. Ya Karim pasti dan kau kiai sableng. Jenazah gitu oh. Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah nggak di depannya sudah. Sekolah menangi rian dan buku-buku mayat itu tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu banyak dan sering musim haji tok umbiro wae keselan dak ono